Assalamualaikum. Kemarin saya diajak teman. Nah, pada saat diajak teman kan saya belum tahu tempatnya di mana. Saya mintalah Sherlock, wajar kan? Setelah di Sherlock, saya nurut tracking Google-nya itu, Google Map. Apa yang terjadi? Kok saya nggak kenali daerahnya ya, sampai ngalas. Oke, saya telepon. Yang kedua dia ngasih Google Map lagi. Saya telepon itu muli-muli malah aku ini Jopo ini loh, ini ding. Oke, akhirnya saya dikasih lagi Google Map lagi. Di yang kedua ini tambah stres. Ini kok malah tambah jauh, ini ngendi saya tidak tahu. Akhirnya saya memutuskan, udahlah, akhirnya saya cari sendiri lokasi yang dimaksud. Saya cari di Google, ternyata ketemu, saya klik, sampai. Setelah ketemu, ternyata teman saya yang lain juga sama, dikasih note itu. Nah, saya kan tanya loh, kamu itu gimana ngasih note kok keliru? Dah kan mesti kasih, tapi note kan di omahku. Lah wong kita mau menuju ke suatu tempat, tapi yang dikasih rute adalah rumahnya dia. Kan ngawur. Teman-teman, ini adalah faktor U. Karena dia sudah berumur, maka di dalam otak manusia itu berlaku last in, last out. First in, last out. Filo ya. Jadi apa yang dimasukkan ke dalam memori otak yang pertama, maka keluarnya nanti. Orang itu teman saya ngamuk-ngamuk, dikai Sherlock jalo, dikai Sherlock bareng kok malah muni-muni ngamuk-ngamuk. Nah, sing mbok Sherlock iki omahmu. Tujuan kita bukan omahmu. Dia tetap nggak mau salah, tetap dia merasa benar. Itu kan sama dengan analogi. Kita punya benda, punya kunci, hilangnya di dalam rumah yang gelap. Nyarinya di halaman rumah karena terang. Piye, ngawur ora? Pahami. Hilangnya di dalam rumah karena gelap, nyari di tempat terang di depan rumah. Yo nggak bakal ketemu. Tadi yang saya katakan last in, first in, first in, last out. Ketika kita itu kemudian menimbun di dalam memori otak kita, maka nanti keluarnya nanti. Maka orang tua sering banget mengatakan, dulu waktu zaman penjajahan, dulu waktu zaman saya muda, dulu saya waktu sekolah. Wah, yang dikatakan dulu, bukan kita. Tapi kalau anak muda yang dikatakan sekarang, tadi pagi, bukan dulu. Karena semakin muda, first in, first out. Yang dikatakan adalah saat decaknya, yang seketika. Itulah kenapa, maaf non sewu, usia ASN itu memang dibatasi sampai 60 tahun. Tujuannya apa? Maaf, nanti akan makin banyak pekerjaan yang terbengkelai. Perasaannya sudah kerjakan tapi belum. Dan mohon maaf kalau seandainya ada orang yang sudah sepuh, jangan dimaki-maki, jangan disengeni karena keterbatasannya. Dan menurut fikih ternyata orang yang seperti ini pena malaikat diangkat. Contoh, belum sholat, terus aku sudah sholat toh. Kapan? Tadi kapan? Tadi waktu adzan. Ternyata itu sholat ngasar, sholatnya sholat duhur.
waktu adzan zuhur terus sholat, dikiranya itu sholat asar. Lagi kadang-kadang ternyata sholat asar kemarin, dan banyak hal. Jadi ada juga simbah-simbah yang jalan itu wong rumahnya sambil loh. Lah kok malah dia itu tahu-tahu kok iki aku ora tekan ngomah-ngomah yo. Kok perasaan kok aku ora kenal. Ternyata apa? Sampai di Mbawen padahal naik motor, gimana coba. Jadi teman-teman harus sangat memahami, menyadari manakala orang tua kita suatu saat kondisinya sudah seperti itu. Itulah saatnya kita mendulang pahala, memastikan bahwa kita bisa meraih surga dengan memperlakukan orang tua kita dengan istimewa. Karena pada usia 60 tahun ke atas, maka grafiknya mulai menurun drastis, maka akan seperti anak kecil lagi, kembali seperti anak kecil lagi. Makan kadang disuapi, mandi mungkin dimandikan, diwawi dan sebagainya. Dan itu adalah balasan, walaupun orang tua tidak minta balasan itu, tapi begitulah cara kita mendulang pahala untuk mendapatkan surga. Sangat rugi kalau orang tua kita dan kita tidak bisa masuk surga. Kenapa? Kalau Anda berpikir katanya kemana-mana cari pahala, tahulah bahwa surga itu ada di rumah kita, ada di orang tua kita. Surga ada di telapak kaki ibu, tapi ingat kuncinya ada di ayah. Ibu mau ngapain juga, kalau tidak diizinkan oleh suami nggak bisa masuk surga. Dan manakala seorang istri meninggal dan suami ridho, ikhlas, apapun perjuangannya, maka istri akan masuk surga. Kuncinya ada di suami. Ketika masih belum menikah, maka seorang anak haknya adalah ibunya. Tapi pada saat sudah menikah, maka haknya ada pada suami. Jadi seorang istri keluar rumah tanpa izin suami, maka tidak diperkenankan. Dan manakala seorang ayah, haknya siapa? Haknya ibunya. Jadi sudah sepantasnya kalau seorang suami dia juga berbakti kepada ibu. Sekali lagi bukan berarti ibu yang diunggulkan saja, tetapi ayah juga harus dibeteni karena kuncinya ada di ayah. Teman-teman, semoga ini menjadi pengingat yang baik untuk kita bahwa semakin umur kita tua, fungsi nikmat yang diberikan Allah kepada kita mulai akan dikurangi. Pada saat seperti itu, maka orang tua harus mulai sadar diri, anaknya harus mulai banyak berbakti. Assalamualaikum, semoga bermanfaat.